Ya, masih di Speak After Lunch pemirsa, dan Pak Agus, ini kalau misalnya memang benar-benar program untuk perikanan ini bisa dijalankan dengan baik di Mamuju Utara, ini bagaimana Pak mengenai peningkatan pendapatan untuk warga pesisir dibandingkan dengan warga perkebunan? Ya kalau kita coba maksimalkan ya potensi ikan udang faname kita gerakkan dan kita galakan, ini cukup memberi kontribusi, malah melebihi daripada kita bicara hasil. Kalau kita banding-bandingkan antara hasil pertanian ya dengan perikanan lebih atau perkebunan mana lebih besar, karena dia dalam 3 bulan saja udah panen. Katakanlah 1 hektar tadi bisa 1,2 miliar ya, itu kan luar biasa. Iya. Ya dibanding dengan pertanian. Kalau katakanlah kita di pertanian itu kebun sawit ya, sawit dalam 2 hektar itu paling 5 jutaan 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini dalam 3 bulan 1, sekian miliar, kan jauh sekali ya. Jadi sangat luar biasa penghasilannya. Nah, melihat potensi yang begitu besar, apa langkah yang akan dilakukan oleh Pemda? Bagaimana kalau misalnya nanti ternyata ada masyarakat perkebunan akhirnya latah begitu akan mengikuti untuk berbisnis di bidang perikanan juga? Ya, kita ingin mencoba memberi pemahaman masyarakat ya bagaimana bekerja secara profesional. Kalau petani ya silakan jadi petani yang baik ya. Kalau nelayan silakan jadi nelayan yang baik. Jangan campur adukan karena petani latah melihat sumber pendapatan di perikanan begitu tinggi, mereka lari ke situ lagi, nanti pada akhirnya kan tidak ada yang berhasil. Nah, kita ingin bangun komunikasi dengan mereka, kita beri pemahaman. Semua apa yang kita garap itu dampaknya semua terhadap kemajuan cukup ya. Jadi kalau petani cukup jadi petani, nelayan sajalah. Kalau perkebunan cukup perkebunan saja. Itu yang kita dorong sehingga tidak jadi petani latah suka pindah-pindah nantinya. Suka pindah-pindah begitu. Nah, oke Pak, selain perkebunan dan juga perikanan, mungkin ada potensi lain Pak yang dimiliki oleh Mamuju Utara untuk agar wilayah ini akan lebih maju lagi begitu? Ya, kita selain perkebunan dan perikanan ya, kita juga punya sumber daya alam ya. Katakan di sana ada migas. Sementara dalam pengeboran ini, dalam proses kita juga punya potensi energi, ya energi yang terbarukan, katakanlah air ya. Kita punya sungai Pasangkayu itu sungai terpanjang di Sulawesi. Potensinya kalau kita bisa maksimalkan dan kita bisa manfaatkan, itu bisa memberi energi yang cukup besar itu untuk pembangunan, untuk dalam rangka menjawab persoalan energi yang menjadi program utama Bapak Presiden kita gitu ya. Itu masih menjadi isu utama begitu ya Pak? Ya, jadi isu utama. Kita sudah membangun kerjasama MU sama negara Norwegia. Mereka ingin membangun listrik dengan tenaga air Sungai Lerian tadi 1000 mega. Ini saya mendapat info bahwa Mamuju Utara katanya akan berganti nama menjadi Pasangkayu, betul? Ya, memang kita kalau bicara sejarah awal proses mulai menggagas Mamuju Utara itu memang awalnya Pasangkayu. Ya, kita dorong karena kenapa memberi nama Pasangkayu, karena memang dalam historis sejarah, dalam perjalanan perekonomian zaman dulu memang dikenal Pasangkayu, tidak dikenal Mamuju Utara. Kalau Mamuju dikenal. Pasangkayu ini Pak sebenarnya? Pasangkayu itu sebuah nama ya dalam historisnya ya. Nama klise saja sebenarnya, karena begitu orang Belanda waktu itu melintasi daerah itu melihat ada pohon Pasangkayu, ada pohon ya, kira-kira dilihat ada 2 pohon itu Pasangkayu namanya, 2 pohon di bibir pantai Pasangkayu. Nah, sehingga mereka bilang Pasangkayu, dengan sebutan-sebutan akhirnya jadi sebutan diberilah nama Pasangkayu. Oke, ini bagaimana tanggapan masyarakat di Mamuju Utara sendiri terkait dengan rencana penggantian nama ini? Ya, memang dari awalnya kita memang mengharapkan itu jadi tidak problem ya, karena awal memang sejarah digagasnya Kabupaten Pasangkayu bukan Mamuju Utara. Karena kalau kita bicara tentang Mamuju Utara, terkadang orang tidak tahu yang mana sih Pasangkayu, mana Mamuju Utara, yang mana Mamuju, apalagi ada Mamuju Tengah. Ya, itu persoalannya. Sebuah nama itu sangat berarti. Sangat berarti. Tapi apapun namanya, mau Pasangkayu ataupun juga Mamuju Utara, terakhir Bapak, apa yang Anda harapkan untuk daerah Anda sendiri? Ya, kita berharap mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bagaimana Mamuju Utara menjadi daerah yang maju, berkembang di Provinsi Sulawesi Barat, terkemuka, ya tentu bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakatnya, bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan bangsa kita. Baik secara ekonomi? Baik secara ekonomi maupun secara
infrastruktur ya, tentu yang memang kita berharap karena Mamuju Utara ini adalah daerah yang terkebelakang ya, katakanlah baru 13 tahun ini butuh bantuan dari pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur. Baik, Dan itu semoga yang modal kita. tidak ada lagi yang terbelakang di Sulawesi Barat begitu Ya, Pak kita berharap ya. khususnya untuk Mamuju Utara begitu. Nah, kita tunggu bagaimana nanti ini potensi perikanan ini bisa memang dimaksimalkan di daerah Mamuju Utara yang akan meningkatkan perekonomian warga juga. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di Sekitar Trans pada hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita di siang hari ini. Saya Laura Elvina bersama seluruh kerabat kerja undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ana, ya. Jangan